Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di tanggal 19 saudara, pagi ini bulan 3 2025. Kiranya terus kita menghampiri Tuhan untuk kita mendengarkan isi hatinya. Biarlah kita seperti tanah yang subur untuk disiapkan untuk menerima firman-Nya, ditaburi firman Tuhan pagi ini saudara. Dan harapkan pagi ini Tuhan berkata-kata di tengah kita, sampaikan rema-rema yang baru dalam kehidupan kita saudara. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa saudara, meminta Tuhan menuntun kita dalam perenungan yang sederhana. Sudah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa pagi ini Tuhan, terima kasih satu hari lagi Tuhan berikan napas kehidupan buat setiap kami. Ajar kami Tuhan terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami rindukan Tuhan Engkau berkata-kata di tengah kami pagi ini, memberikan arahan, memberikan petunjuk buat setiap kami, untuk kami boleh melalui satu hari lagi bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu menjadi kekuatan kami sepanjang hari ini. Firman-Mu itu yang akan menjadi solusi dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati Tuhan sepanjang hari ini. Berbicara Kudus hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan untuk kita berjaga-jaga. Untuk kita berjaga-jaga, untuk kita terus waspada, karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam kita, untuk menggocok kita, saudara dikatakan. Tapi firman Tuhan bilang sadar dan berjaga-jagalah saudara. Temanya pagi ini saat teduh kita sudah dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Firman Tuhan yang melandasi bacaan kita pagi ini sudah di 1 Petrus 5 ayat 6-11. Perikopnya, gembalakanlah kawanan domba Allah, ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya percaya sikap hati, rendah hati ini saudara, kita merendahkan totalitas kehidupan kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita percaya bahwa biarlah kuasa otoritasnya itu yang turun buat setiap kita. Maka firman Tuhan dikatakan supaya ditinggikannya kita pada waktunya. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, ini saudara, kita harus menyerahkan setiap pergumulan kita, kekhawatiran kita mungkin alami hari-hari ini. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan, sebab dikatakan dialah yang memelihara hidup kita saudara. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan biarlah hari ini kita tetap sadar dan waspada bahwa iblis terus menggocok kita saudara. Dikatakan si iblis berjalan berkeliling saudara, dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya saudara. Biarlah hari-hari ini kita jangan tertipu dengan jerat perangkap pelubangan yang iblis tawarkan buat setiap kita, tapi kita tetap waspada dan sadar saudara. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, dikatakan, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan biar hari-hari ini kita lawan dengan iman yang teguh saudara. Kita patahkan setiap intimidasi, panah-panah dari si jahat yang mencoba untuk menyerang kita, menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan yang ada. Kita lawan dengan iman yang teguh. 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, dikatakan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sudah kamu menderita seketika lamanya. Dan saya percaya ada jalan keluar, ada pengharapan buat setiap pergumulan yang mungkin kita lalui. Akan ada solusi saudara, dikatakan Tuhan mau untuk kita menguatkan, meneguhkan, dikatakan, dan mengokohkan. Dan dalam seketika waktu kita menderita sudah dikatakan. Ayat yang ke-11, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan poinnya bacaan kita saudara yang menjadi rema kita pagi ini dikatakan 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan saya lihat ada terjemahan yang
lain. Saudara, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan hendaklah kalian waspada, dikatakan, dan siap siaga. Waspada dan siap siaga, sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Dan biarlah kata ini, saudara, waspada dan siap siaga, saudara, untuk kita terus berjaga-jaga lawan iblis yang akan mencari waktu yang tepat untuk menggocok kita, untuk menjatuhkan kita. Yakobus 4 ayat 7 juga dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pastikan bahwa kita merendahkan diri kita dalam otoritasnya Tuhan, dan kita lawan iblis dengan otoritas Tuhan, maka dikatakan ia akan lari daripadamu. Efesus 6 ayat 11 sampai 12 mengenai perlengkapan senjata Allah juga dikatakan ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, dikatakan. Bicara tentang ketopeng keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, perisai iman, dan kasut kerelaan memberitakan Injil itu boleh ada, saudara. Selengkap senjata Allah ini penting buat setiap kita. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan kita punya putusan ini, saudara, untuk melawan setiap pemerintah-pemerintah, dikatakan, melawan setiap penghulu-penghulu, penguasa-penguasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada. 1 Yohanes 3:8 juga dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Bersama dengan Tuhan, pastinya otoritasnya Tuhan, setiap gereja Tuhan, anak-anaknya, kita mengalahkan, dikatakan, membinasakan setiap perbuatan-perbuatan iblis itu, saudara. Dan saya catat, saudara, makna rohani dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8 tentang sadar dan berjaga-jagalah. Dikatakan tema kita iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita memaknai makna rohani daripada 1 Petrus 5 ayat 8 ini, saudara. Yang pertama, iblis adalah musuh kita. Iblis adalah musuh kita yang aktif, dikatakan, dan berusaha untuk menghancurkan kita. Kita harus menyadari siapa musuh kita, siapa lawan kita dalam keseharian kita, saudara. Bahwa kita harus melawan setiap musuh ini, saudara, dalam tipu muslihatnya dalam kehidupan kita, dan berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Yang kedua, kita harus waspada. Kita harus waspada dan siap untuk menghadapi serangan iblis. Kita harus berjaga-jaga, firman Tuhan katakan. Berdoa dan berjaga-jaga. Firman Tuhan dikatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku, firman Tuhan. Memang dikatakan daging memang lemah, roh itu penurut. Tapi biarlah kita berjaga-jaga untuk waspada, saudara. Untuk serangan daripada si jahat itu bisa kapan saja. Yang ketiga adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dan meminta perlindungannya dari serangan iblis. Terus proteksi, Mazmur 91, perlindungan Tuhan atas setiap kita, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, saudara. Terus perkatakan perlindungan Tuhan ada atas hidup kita, saudara. Kita harus percaya kepada Tuhan yang melindungi kita, yang menjaga kita, saudara. Yang keempat dikatakan poinnya, kita harus melawan iblis. Kita harus melawan iblis dengan iman, doa, dan perlengkapan senjata Allah. Dan biarlah hari-hari ini kita sadar ini, untuk kita punya putusan untuk lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu dengan iman, doa, dan perlengkapan senjata Allah. Dan yang terakhir, saudara, kita melihat literaturnya, saudara, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait 1 Petrus 5 ayat 8 ini, saudara, dikatakan yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan kewaspadaan. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan siap untuk menghadapi serangan iblis dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kewaspadaan, Tuhan ingatkan juga tentang bagaimana kehidupan sehari-hari kita, bagaimana perenungan kita, bagaimana kita menjaga jam-jam saat teduh kita, saudara, untuk kita terus mengalami Tuhan, untuk kita terus dijaga, untuk kita terus
dalam proteksi Tuhan, saudara. Kita libatkan Tuhan, kita izinkan Tuhan untuk mengambil alih satu hari dalam kehidupan kita, untuk Dia berjalan bersama dengan kita. Meningkatkan kewaspadaan ini penting, saudara. Yang kedua, mencari perlindungan Tuhan. Kita harus mencari perlindungan Tuhan dari serangan iblis dengan berdoa, membaca Alkitab, dan meminta bantuan dari orang-orang percaya lainnya. Dan biarlah ini, saudara, kita terus mencari perlindungannya. Dan dalam doa, dalam membaca Alkitab, dikatakan meminta bantuan orang percaya untuk kita mungkin saling mendoakan antara sesama umat Tuhan, dikatakan saling mengcover, saling mendoakan untuk kita tetap kuat, untuk kita boleh berjaga-jaga, untuk kita boleh menahan setiap serangan-serangan dari musuh, saudara. Ini kita perlu kita lakukan. Yang ketiga, melawan iblis dengan iman. Kita harus melawan iblis dengan iman, yaitu dengan percaya kepada Tuhan dan meminta bantuannya dalam menghadapi serangan iblis, saudara. Kita harus lawan iblis dengan iman. Kita harus patahkan setiap siasat, setiap benteng-benteng, setiap apapun yang dibangun oleh musuh di depan kita. Kita punya putusan untuk kita patahkan itu, saudara. Dan kita minta bantuan dari Tuhan untuk serangan ini, saudara, untuk menghadapi serangan iblis di kehidupan kita. Yang keempat, meningkatkan iman kita. Kita harus meningkatkan iman kita dengan membaca Alkitab, berdoa, dan meminta bantuan orang-orang percaya. Kita harus meningkatkan iman percaya kita, saudara. Dengan hubungan kita lebih lagi, kita bangun dengan Tuhan. Kita bangun iman percaya kita dengan merenungkan firman-Nya, mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita berdoa terus terkoneksi dengan Tuhan yang akan meningkatkan iman kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat firman yang sederhana mengajar kami, buat tema kami pagi ini Tuhan tentang iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Aplikasi kehidupan sehari-hari kami, yang pertama kami menaikkan kewaspadaan, bahwa kami harus menaikkan kewaspadaan untuk siap menghadapi serangan iblis dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang kedua, mencari perlindungan Tuhan. Kami terus mencari perlindungan Tuhan dalam serangan iblis dengan berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkannya, meminta bantuan kepada orang-orang percaya lainnya. Dan yang ketiga, melawan iblis dengan iman. Kami harus melawan iblis dengan iman, yaitu dengan percaya bahwa kepada Tuhan dan meminta bantuan Tuhan dalam menghadapi serangan iblis. Dan yang terakhir, meningkatkan iman. Kami harus meningkatkan iman kami untuk dengan membaca buat firman-Mu Tuhan, berdoa dan meminta bantuan orang percaya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, ukir dalam loh hati kami, sambil lalu kami membaca, merenungkan, mengaplikasikan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu menjadi landasan kekuatan kehidupan kami. Berkati Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini Tuhan ada kemudahan atas setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang aktivitasnya sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan. Kiranya tangan-Mu menopang kami Tuhan, tangan-Mu yang menolong kami. Bahkan Tuhan berikan peluang-peluang baru setiap kami untuk kami berjumpa dengan orang yang memberkati kami. Terima kasih pagi ini Tuhan, kiranya tangan-Mu terulur atas setiap kami. Dan pagi ini kami rindukan Engkau memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang mana Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dan bermain. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan utuh atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan Dia. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Tetap waspada dan siaga, tetap berjaga-jaga. Sadar singa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang hendak mencari mangsa untuk ditelannya. Tetap berjaga-jaga. Andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Amin. Amin.